Ibu Bapa, saudari-saudara, keluarga besar Unhas yang merayakan Natal, para undangan yang saya muliakan. Tema perayaan Natal kita kali ini ialah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Apa hubungan antara tema ini dan Natal? Dengan Natal kita merayakan peristiwa yang dalam teologi Kristen disebut inkarnasi. Itulah penjelmaan firman Allah menjadi manusia, sebagaimana diwahyukan dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Dasarnya tentu saja karena Allah itu Maha Kuasa. Jadi ia dapat menjelma menjadi apapun, termasuk menjadi manusia. Ini diberitakan malaikat Tuhan kepada para gembala pada malam Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 11-12. Teramat penting diperhatikan unsur palungan. Ini mengandung pesan simbolis figuratif dari perjanjian lama. Yesaya 1 ayat 3 menegaskan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Palungan adalah tempat makanan kawanan ternak. Makanan adalah sumber kehidupan bagi kawanan ternak. Dan persis disinilah terletak pesan intinya. Menjumpai seorang bayi terbaring di palungan artinya firman Allah yang menjelma menjadi manusia mau ditemui sebagai makanan, sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Bagaimana bisa sampai demikian? Kitab suci menjawab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di kemudian hari, menjelang wafatnya di atas salib, tema inti yang sama diinstitusikan oleh Dia untuk seterusnya menjadi kenangan akan Dia. Pada perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sesudah itu Ia mengambil piala, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Kor 11 ayat 23-26. Dengan kata-kata dan simbol itu, Yesus memberi makna terdalam dari kematiannya di atas salib. Hanya sedikit waktu sebelumnya, Ia menegaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Kasih sebesar itulah yang diperbuatnya di atas salib. Kasih sebesar itulah yang membawa Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya, artinya seutuh hidupnya, dalam tanda roti dan anggur, dalam tanda makanan dan minuman. Kita tahu, tanpa makan, tanpa minum, manusia mati. Simbol yang ditegakkan Yesus itulah yang setiap hari dirayakan dalam gereja Katolik. Namanya Ekaristi. Tidak ada seorang anak manusia pun kecuali Yesus
Sang firman Allah yang menjadi manusia itu, yang mampu memiliki kasih sebesar itu, mengorbankan hidupnya agar manusia lain memiliki hidup. Memang cinta kasih sejati membutuhkan pengorbanan. Maka kembalilah kita kepada tema, hanya cinta kasih Kristuslah yang mampu menggerakkan persaudaraan sejati. Dalam kesadaran ini, kita saling mengucapkan Selamat Natal. Semoga Yesus yang telah lahir dan terbaring di dalam palungan mendorong kita untuk memelihara dan meningkatkan persaudaraan sejati di dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka demi lahirnya insan terdidik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tuhan Yesus memberkati.